Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Karimah, NPM 19 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai hadis maudhu. Nah, latar belakang dari hadis maudhu di sini adalah hadis itu merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, kedudukannya itu sangat penting dalam memahami dan mengamalkan syariat Islam yang akhirnya membuat para ulama dari masa ke masa itu mencurahkan perhatian yang besar untuk menjaga kemurniannya. Nah, namun seiring berjalannya dengan waktu dan berkembangnya berbagai konflik, entah itu konflik politik, mazhab, dan kepentingan, muncul fenomena lainnya, akhirnya muncullah pemalsuan hadis. Nah, hadis palsu atau hadis maudhu ini adalah riwayat yang secara sengaja itu dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal itu beliau tidak pernah mengucapkannya. Nah, keberadaan hadis-hadis palsu ini menjadi ancaman yang sangat serius sekali bagi otoritas ajaran Islam, sehingga dalam upaya ini penting sekali untuk mengidentifikasikan dan membersihkannya dari hasanah hadis yang akhirnya ini menjadi tugas para muhadis. Nah, materi ini bertujuan untuk mengupas secara tuntas hadis maudhu mulai dari pengertian, kemunculan, faktor-faktor mudharah hingga kriteria-kriteria untuk mengenalinya. Nah, kita akan membahas dua hal, yaitu apa kira-kira pengertian dari hadis maudhu dan faktor-faktor yang melatar belakanginya, dan kira-kira apa saja kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kepalsuan dari suatu hadis. Nah, hadis maudhu itu dari kata wadha yang berarti meletakkan, membuat, atau mengada-ada. Nah, dalam terminologi ilmu hadis maudhu itu adalah suatu perkataan, perbuatan, atau persetujuan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara dusta. Nah, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, melakukannya, menyetujuinya, atau memiliki sifat tersebut. Nah, para ulama itu sepakat bahwa hadis maudhu itu bukanlah hadis yang sama sekali, melainkan dusta belaka yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, riwayat ini tidak memiliki sanad yang sahih dan seringkali isinya bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih, akal sehat, atau fakta sejarah. Nah, sejarah munculnya hadis maudhu. Fenomena pemalsuan hadis itu tidak terjadi pada masa Nabi Muhammad saat masih hidup. Juga tidak ada pada masa Khulafaur Rasyidin, karena pada masa tersebut para sahabat masih sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis dan sangat menjunjung tinggi kebenarannya. Nah, kebutuhan akan hadis itu juga belum kompleks setelahnya, karena sejarah mencatat bahwa pemalsuan hadis itu mulai marak pada akhir sahabat dari awal masa tabi'in, tepatnya pada masa pertama Hijriah, yaitu setelah masa Utsman bin Affan dan munculnya fitnah besar, yaitu perang saudara antara umat Islam, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, dan pecahnya perselisihan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga ini menjadi titik yang awal munculnya sebuah golongan dan mazhab yang saling berlawan. Selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi pemalsuan hadis ini ada faktor dari politik, ada faktor dari fanatisme mazhab dan fikih, ada faktor keinginan untuk mendorong kebaikan atau zindik dan kosos, ada lagi faktor kesenangan pribadi atau faktor kepentingan duniawi, ada faktor kebodohan atau kurangnya pemahaman. Nah, kalau dari faktor politik sendiri, ini adalah faktor yang paling dominan, yaitu karena terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan juga Abi Sufyan, yang akhirnya memicu munculnya kelompok-kelompok seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Jabariyah, yang tentunya mereka masing-masing dari kelompok itu memperkuat argumen dari mereka sendiri mengenai hadis yang mereka buat. Selanjutnya ada lagi faktor fanatisme mazhab dan fikih. Jadi setelah masa tabi'in, ini muncul berbagai mazhab fikih, sebagian penganut dari mazhab tertentu karena fanatisme ini terlalu berlebihan. Nah, memasukkan hadis untuk menguatkan pendapat imam mazhab mereka atau melemahkan pendapat dari mazhab yang lain.
Nah, ada juga faktor mendorong kebaikan zindik dan kosos, karena sebagian orang yang disebut kusyos atau pendorong atau penceramah, dan zindik orang yang merusak Islam dari dalam, ini juga memasukkan sebuah hadis. Para kosos itu terkadang memalsukan hadis untuk memotivasi manusia untuk beramal soleh. Meskipun niatnya baik ya, tentu mereka mempunyai niat yang baik, tetapi perbuatan itu juga tentunya dilarang. Sementara para zindik ini secara sengaja memalsukan hadis untuk merusak ajaran Islam, menanamkan keraguan atau membelokkan pemahaman. Selanjutnya adalah faktor dari kesenangan atau kepentingan duniawi, yang tentunya beberapa pemalsu hadis ini melakukannya demi keuntungan pribadi seperti mendapatkan harta, kedudukan, ataupun popularitas. Dan juga yang terakhir adalah faktor kebodohan dan kurangnya pemahaman dari ilmu hadis, karena sebagian orang yang niatnya baik karena niatnya baik sih, tapi karena mereka bodoh atau minimnya ilmu hadis pada saat itu, jadi mereka tidak dapat membedakan mana hadis yang betul dan mana hadis yang palsu. Nah, mereka mungkin mendengar riwayat dari orang-orang yang tidak terpercaya, menyebarkannya tanpa verifikasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah ada tentang kriteria kepalsuan hadis. Kita bisa lihat di layar ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria berdasarkan sanad atau rantai perawi. Nah, kriteria ini adalah paling jelas karena seorang perawi ini mengaku telah memalsukan hadis tertentu, maka hadis tersebut secara otomatis dihukumi secara maudhu. Yang kedua, ada keadaan perawi yang diketahui mereka itu pendusta. Jadi di dalam sanad hadis terdapat perawi yang sudah dikenal sebagai pendusta, pembohong, atau sering memalsukan hadis, maka hadis yang diriwayatkan itu sangat dicurigai sebagai palsu, terutama jika riwayat tersebut unik dan tidak ditemukan dari jalur yang lain. Terus ada lagi perawi yang meriwayatkan dari seorang yang tidak pernah bertemu dengannya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Terus ada lagi perawi yang indikasinya pemalsuan pada perawi fanatik gitulah kalau kita lihat. Ada lagi kriteria berdasarkan matan atau isi hadis. Kita bisa lihat di layar, bertentangan dengan Al-Quran secara jelas dan mutlak. Jika isi hadis itu secara terang-terangan tidak ada di tafsirkan lain, bertentangan dengan ayat Al-Quran, itu jelas adalah hadis yang maudhu. Terus bertentangan dengan hadis yang sahih dan mutawir, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, mengandung janji atau ancaman yang berlebihan dan tidak masuk akal, dan isi hadis ini tidak terlalu mementingkan duniawi atau hal-hal yang remeh-temeh. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada beberapa contoh hadis maudhu. Yang pertama adalah kita bisa lihat hadis tentang hadis tentang waqiah ya. Kita bisa lihat di poin yang pertama. Kita lihat barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan ditimpa kekafiran selama-lamanya. Nah, itu meskipun membaca Al-Quran, misalnya kita tidak pernah bekerja, tapi membaca waqiah terus menerus, itu kan pasti juga akan ditimpa kekafiran gitu. Dan ada lagi contoh yang kedua dan ketiga, teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Nah, kesimpulannya adalah hadis maudhu itu adalah riwayat yang secara sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau itu tidak pernah mengucapkannya. Nah, kemunculan hadis palsu itu bermula pada saat fitnah besar setelah wafatnya Utsman bin Affan, yang tentunya dipicu oleh berbagai faktor politik seperti fanatisme mazhab, keinginan untuk mendorong kebaikan namun dengan cara yang salah, kepentingan pribadi, hingga kebodohan. Nah, maka dari itu kita tentunya sebagai generasi yang sudah banyak sekali ilmu pengetahuan, penting untuk kita mengidentifikasi mana hadis yang maudhu atau hadis yang palsu dan hadis yang tidak palsu. Maka dari itu marilah kita sama-sama mengingatkan kepada saudara-saudara kita semuanya, kepada teman-teman kita semuanya, supaya bisa saling mengingatkan untuk kebaikan.
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.